Semoga bangsa Indonesia ini lebih cerah lagi ketika mendapatkan pemimpin bangsa yang sangat diidam-idamkan. Untuk itu perlulah kita membuat narasi-narasi yang positif. Mudah-mudahan sampai menjelang pemilu yang datang tidak ada lagi kadun dan kampret. Dia cawe-cawe untuk demi kepentingan bangsa Indonesia. Bukan cawe-cawe untuk membuat ataupun membantu salah satu paslon. Kita udah bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu loh. Ya, selamat sore Sobat Mister Puisi. Kembali lagi bersama saya Rudi, dan pada hari ini kita akan membahas lagi tentang persoalan politik. Nah, mungkin kali ini kita bukan membahas persoalan sih sebenarnya, tapi kalau kita melihat-lihat pada tahun 2019 tuh banyak banget Pilpres 2019 tuh rame sekali dengan hal-hal yang ya bisa kita katakan banyaklah hal-hal yang banyak merugikan ataupun dapat menguntungkan partai-partai yang langsung terjun pada Pilpres tahun 2019. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas hal tersebut, dan saya tidak sendiri, saya tentu saja ditemani oleh Mister Puisi. Kita sambut Mister Puisi, tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Semoga bangsa Indonesia ini lebih cerah lagi ketika mendapatkan pemimpin bangsa yang sangat diidam-idamkan oleh bangsa yang akan menjadi besar pada tahun 2045 yang akan datang. Pak Jokowi juga mengharapkan ingin mendapatkan pimpinan nasional yang mampu meneruskan program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Kalau tidak ada yang mampu meneruskan program yang telah dijalankan oleh Bapak Jokowi sendiri, yakinlah harapan untuk menjadi negara maju di 13 tahun yang akan datang pasti akan pupus. Di mana Pak Jokowi telah mengeksekusi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Inilah program besar yang sangat perlu kita tunggu. Tanpa keberanian untuk memindahkan ibu kota, maka kita tidak akan tumbuh berkembang dengan teknologi. Karena di ibu kota yang baru itulah yang akan dikembangkan teknologi canggih, sehingga akan muncullah peradaban baru di Indonesia ini yang terdiri dari jumlah pulau yang sangat banyak, suku yang sangat banyak, kemudian banyak juga orang-orang yang belum menikmati bagaimana sih untuk menikmati ataupun hidup dalam sebuah negara yang maju. Pola pikir kita masih sangat terbelakang bila kita bandingkan dengan pola pikir negara-negara maju di dunia. Untuk itu perlulah kita membuat narasi-narasi yang positif, jernih, sehingga Pilpres 2024 yang akan datang ini tidak ada narasi yang sangat negatif. Tidak ada lagi narasi yang banyak mencuci otak, sehingga orang pun ikut-ikut menghujat, mendelek-delekkan secara tidak sopan. Untuk itu, kalau hari ini dibahas mengenai narasi ataupun cita-cita di balik suksesnya nanti Pilpres 2024 yang akan datang ini. Iya, Mister Puisi. Nah, Mister Puisi, ini kan kalau saya lihat ya, pada menyambut ya suasana nih, suasana pada Pilpres tahun 2024 ini, kok saya rasa tuh kayak adem, ayem, tenang gitu ya, dibandingkan dengan Pilpres tahun 2019. Kita semua mungkin setuju ya, karena tahun 2019 ini banyak sekali narasi-narasi yang berdampak
pada masyarakat, kalangan politik dan lain-lainnya, Mr. Puisi. Nah, kalau saya boleh tanya nih, Mr. Puisi, kalau untuk narasi sendiri, narasi positif apa yang kira-kira ini bisa membantu untuk para calon presiden kita nanti pada pilpres ini bisa menaikkan rating mereka, Mr. Puisi? Ya, sebetulnya politikus kita sudah banyak memakan garam. Ya. Berarti sudah mengetahui narasi yang sangat merugikan seperti apa sih. Terus narasi-narasi bisa menguntungkan dan bisa terpilihnya menjadi presiden yang akan datang juga sudah diketahui. Coba kita lihat pemilihan presiden 2019 yang lalu. Itu benar-benar sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena bangsa Indonesia sudah terpecah menjadi dua bagian dengan politik-politik identitas yang pada saat itu sangat mengganggu pikiran rakyat. Nah, untuk itulah maka saya lihat calon-calon politikus maupun calon-calon presiden saat ini tidak akan membuat narasi seperti apa yang telah mereka buat di tahun 2019. Justru narasi yang dikembangkan oleh paslon yang melakukan ataupun membawa politik identitas justru kalah. Nah, sekarang ini Bapak Prabowo sendiri sudah sangat berpikir sangat positif. Malah Pak Prabowo sendiri sekarang sangat bijak dan tidak merasa sakit hati, walaupun Pak Anies itu mungkin dulu adalah anak buah Pak Prabowo pada saat Pak Anies didukung oleh Gerindra menjadi gubernur DKI, di mana dengan biaya cukup tinggi Pak Prabowo untuk mengusung Anies sehingga menjadi gubernur. Saat ini Pak Anies menjadi saingan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, Pak Prabowo tidak pernah menjelek-jelekkan, tidak pernah membuat narasi yang menjelek-jelekkan Pak Anies itu sendiri. Justru sekarang ini Pak Prabowo memuji Pak Anies, Pak Ganjar adalah putra terbaik bangsa ini. Artinya rasa sakit hati, rasa marah, rasa benci tidak ada di dalam diri Pak Prabowo sendiri. Nah, saya juga melihat begitu Pak Anies sendiri dalam orasinya tidak pernah menjelek-jelekan Pak Prabowo. Justru Pak Anies mengkritik Pak Jokowi karena dia tahu Pak Jokowi adalah condong ke Pak Prabowo maupun ke Pak Ganjar. Tetapi kritikan yang dituangkan pada saat Anies berpidato sangat halus dan tidak mengkritik langsung. Ada kata-kata mudah-mudahan pemerintah sekarang ini tidak melakukan hal tersebut. Padahal itu tuh kata-kata bisa bersayap gitu. Nah, itulah kehebatannya Pak Anies merangkai kata-kata sehingga pertarungan politik dengan narasi yang baik, narasi yang bersih, narasi yang jujur, narasi yang positif bisa pemilu yang akan datang sangat kondusif. Coba kita lihat sampai hari ini. Nah, itulah saya bilang, kenapa pemerintahan Pak Jokowi ini dikatakan sukses? Karena apa? Tidak ada gejolak politik yang sangat luar biasa menjelang pemilu ini. Betul. Di samping pembangunan yang begitu masif dilakukan oleh Pak Jokowi, keadaan keamanan di negeri kita ini sangat aman dan tentram. Nah, itu salah satu tanda-tanda bahwa narasi kebencian tidak ada lagi di negeri ini. Mudah-mudahan sampai menjelang pemilu yang datang tidak ada lagi kadrun dan kampret. Karena itulah keahliannya Pak Jokowi bagaimana ngelola negara ini sehingga ormas-ormas yang dulu sangat bertentangan dengan pemerintah dapat dirangkul, dapat diajak berbicara.
hendaknya kita harus berpikir positif dan tidak ada hal yang bisa merugikan masyarakat luas. Betul sekali, sehingga sekarang tuh kondisinya kondusif sekali ya Mr. Puisi ya. Kita bisa rasakan tuh seperti tidak ada persaingan yang sangat negatif gitu. Malah masing-masing calon presiden ini malah menunjukkan kebaikan lawannya malah yang saya lihat itu ya untuk tahun 2024 ini, untuk Pilpres tahun 2024 ini Mr. Puisi. Jadi kalau saya tidak langsung narasi-narasi positif itu sekarang sangat banyak dan sangat berpengaruh ya untuk rating-rating para calon presiden tahun 2024 ini Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi, kalau kita tahu kan tahun 2019 lalu itu banyak banget yang dinamakan politik identitas. Nah bila politik identitas ini dilakukan kembali oleh partai-partai tertentu, kira-kira apa ini dampaknya Mr. Puisi? Justru apabila ada narasi untuk mengembangkan politik identitas, menjelek-jelekkan orang lain, justru akan mengalami kekalahan. Karena apa? Sudah terbukti kan 2019 itu politik identitas tidak mampu untuk memenangkan Pilpres. Yeah. Maka diharapkan pemilu yang akan datang itu betul-betul jurdil. Nah, itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Bapak Jokowi sendiri. Dia cawe-cawe untuk demi kepentingan bangsa Indonesia. Bukan cawe-cawe untuk membuat ataupun membantu salah satu paslon presiden ini dengan terang-terangan dengan menggunakan aparat pemerintahan. Makanya ya memang banyak debat-debat politik di TV maupun di sosial media, tetapi tidak seperti dulu. Inilah yang terjadi saat ini, dan politik itu sudah semakin dewasa. Ya, betul. Justru nanti apabila ada kampanye-kampanye yang jujur dan jernih dan memuji keberhasilan apa yang telah dibuat Jokowi, walaupun dia tidak suka dengan Pak Jokowi, apabila dia memuji ataupun mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah berhasil melakukan pembangunan di negara ini, justru akan mendapatkan simpati. Nah, apabila sebaliknya apa yang dibuat Pak Jokowi itu sudah luar biasa hebatnya di negeri ini, dia akan mencari kelemahan-kelemahannya, sedangkan masyarakat ini masih puas dengan Bapak Jokowi sendiri, justru akan merugikan pada paslon yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, hendaknya setiap paslon itu harus berkata jujur. Kalau memang pembangunan ini bagus, hendaknya kita harus berani mengatakan bagus, walaupun kita nggak suka dengan Pak Jokowi. Kalau memang jelek, kita harus berani mengkritik bahwa kekurangan pemerintah saat ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, tentunya inilah perlu kritik-kritik yang membangun, bukan kritik-kritik yang menjelek-jelekan paslon lain ataupun menjelek-jelekan Bapak Jokowi itu sendiri, sehingga merugikan bagi calon presiden yang tidak membuat data secara akurat, kemudian menjelekkan Pak Jokowi itu sendiri. Saya setuju sekali Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi, untuk narasi politik identitas ini kan emang tahun 2019 sangat dilakukan ya, dan akhirnya dapat merugikan juga karena itu tidak dapat memenangkan ternyata untuk Pilpres tahun 2019. Nah, selain politik identitas Mr. Puisi, narasi negatif apa lagi yang kira-kira bisa merugikan para calon presiden ini nanti kalau itu sampai dilakukan Mr. Puisi? Ya, masalah agama itu yang sebetulnya tidak boleh dijadikan suatu bekal untuk kampanye sendiri. Karena kita kan bangsa Indonesia ini kan sangat beragam. Betul. Suku, agama, dan adat istiadatnya. Kita udah bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu loh. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, tadi sedikit tentang
pertarungan narasi Pilpres tahun 2024 yang ini sepertinya pertarungan positif untuk tahun 2024, dan kita juga semuanya pasti berharap tetap menjadi kondusif, tetap semuanya seperti ini positif, jadi bersaingnya tuh dengan cara-cara yang positif, jadi sehingga kita masyarakat luas pun tidak sampai ada kemakan omongan negatif, sehingga kita tadinya mau memilih si A jadi memilih si B atau sebaliknya. Jadi jangan sampai tadi pada tahun 2019. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia itu sekarang udah pintar-pintar, Mr. Puisi. Jadi mereka sudah bisa membedakan mana sih yang hal yang benar dan mana yang salah gitu. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu dukung channel Mr. Puisi dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan ketemu lagi bersama saya Rudi di pembicaraan selanjutnya, dan kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih menarik lagi. Selamat sore, tepuk tangan.